أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita dulukan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman hingga bertambahlah keimanan yang ada di dalamnya. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Para bapak, para alim ulama, para juama, para pemuka agama dan masyarakat yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, ahli berjamaah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati. Kita sudah hampir ada di tengah-tengah bulan Rajab, bulan diperintahkannya sholat yang 5 waktu. Maka kembali pada subuh ini kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 45-46. Surat Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu, dan bermohon tolonglah kepada Allah, bisabri wasolah, dengan jalan sabar dan sholat. Wa innaha, sesungguhnya sholat, lakabiratun, teramat sangat berat, illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladina, yaitu orang-orang yadunun, yang yakin, annahum mulaqu rabbihim, mereka bisa menemui Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin akan kembali kepadanya. Silahkan dibaca ya. Para ulama banyak memberikan kiat-kiat untuk khusyuk. Ada di antaranya tundukkan kepala ke atas sajadah. Ada juga yang menyarankan pahami apa yang dibaca. Dan banyak kiat-kiat lainnya.
Dan kita sangat mendambakan kehusuan ini. Sebab husu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Namun bagaimana husu menurut Al-Quran? Yang barusan kita sudah baca surat Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bisobri wassalah. Bermohon tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Jadi media untuk minta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Wa innaha, sesungguhnya sholat, lakabirotun, sangatlah berat. Beratkah ibu dan bapak sholat? Berat pak? Tapi kata Quran berat pak ya? Gimana tuh? Berat sholat itu. Ya, ini masih jalan-jalan terus kerupuk ya, silakan. Silakan. Berat pak sholat itu. Illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusu. Yang khusu bukannya berat, malah ketagihan dengan sholat, kecanduan sholat. Siapa yang khusu itu? Yaitu orang-orang yang yakin ketika sholatnya bisa menemui Allah dan yakin dia akan kembali kepada Allah. Kenapa demikian terjemahannya? Karena yadunun itu fi'il mudhari. Waktu yang ada di dalamnya sedang dan akan datang. Jadi menemui Allah tidak perlu sakarat dulu, bisa di saat sholat. Jadi satu yang bisa khusu, yang yakin ketika sholatnya bisa menemui Allah dan yakin dia akan kembali kepada Allah. Oh, yang dengan ini. Inilah makna sholat yang pertama. Sehingga dijelaskan ayat tadi oleh Syekh Said Qutb dalam tafsirnya Fidilalil Quran. Kata beliau, inna sholata, sesungguhnya sholat, silatun waliqaun bainal abdi wa rabb. Sholat adalah hubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Wa tahassu bihar ruh, yang bisa dirasakan dengan ruh. Bagaimana kalau sholatnya yakin bisa menemui Allah? Lihat kata beliau selepas sholatnya. Zadan min a'radil hayati dunya. Dia gagah, dia ceria, seakan-akan mendapatkan bekal untuk menghadapi realitas kehidupan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui makna-makna sholat. Karena kalau tidak ketemu maknanya, akan jenuh melaksanakan sholat itu. Karena sholat ibadah yang rutin. Sama seperti hidup kita. Hidup kita kalau tidak ketemu maknanya akan jenuh, bosan kita hidup. Tapi alhamdulillah sekarang kita menemukan maknanya. Kenapa kita masih semangat hidup? Karena yakin dalam hidup ini ada yang diperjuangkan. Sedang memperjuangkan kesolehan anak cucu, sedang memperjuangkan kesolehan diri, maka hidup menjadi bersemangat karena ada yang diperjuangkan. Nah begitu juga sholat. Jadi yang pertama adalah hubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya.
Kemudian yang kedua, makna dari sholat, sebagaimana sudah kita hafal semua hadis Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Oh, ternyata kita ini bisa mi'raj. Kalau mi'rajnya Rasul dengan apa? Dengan buruk ya. Kalau kita mi'rajnya dengan sholat. Kalau Rasul dilakukan jasmani rohani karena itu proses mukjizat. Kalau kita orang biasa hanya rohaninya saja. Jadi boleh dikatakan sholat adalah pendakian rohani yang sangat mendebarkan. Atau rekreasi ke tempat luas lepas tanpa batas. Kalau sholat dimaknakan demikian, insya Allah sholat teramat mengasihkan. Karena sholat itu rekreasi ke tempat luas lepas tanpa batas. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah ruh itu bisa pergi-pergi? Siapa bilang tak bisa pergi-pergi? Malam tadi kita tidur di Pontianak, tapi kenapa? Bisa mimpi ada di Surabaya. 3 hari lagi perasaan itu. Padahal mimpi tidak lebih 7 menit ataupun 5 menit. Dan itu kayak ada matanya, tuan. Kelihatan kasurnya, kelihatan halamannya. Apa yang pergi ke sananya? Ruh. Nah, oleh karena itu kita harus sadar dulu punya ruh. Kita kembali ke materi awal. Manusia diciptakan dari apa, Pak? Dari tanah. Kesukaannya apa? Kacang-kacang tanah, biji-bijian yang muncul dari tanah. Baliknya kemana, Pak? Ke tanah, yang dari tanah. Tapi ruh itu tidak ada beritanya ruh itu dari tanah. Malah di Quran itu yang ada wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan dari sebagian ruhku, kata Allah. Subhanallah. Manusia ada unsur ketinggian, ada unsur kerendahan. Yang tinggi adalah ruhaninya, yang rendah adalah jasmaninya. Nah, sekarang tinggal dengarkan, kepentingan ruh itu apa? Satu aja, ingin bertemu terus dengan Allah. Karena dia dari Allah. Maka sholat yang barusan kita dirikan adalah memfasilitasi kemauan ruh yang ingin bertemu terus dengan Allah. Baliknya kemana ruh itu? Ke Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang dari Allah kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sholat adalah saat-saat beristirahatnya jiwa setelah digelayuti macam-macam masalah. Kita bandingkan ketika kita di luar sholat dengan waktu sholat. Di luar sholat masalah menggelayut dalam pikiran kita. Masalah itu, masalah ini, masalah di kantor, masalah dengan tetangga, masalah. Tapi ketika sholat ternyata cuma satu. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Wajahku sekarang sudah menghadap kepada wajah pencipta langit dan bumi. Hanifan secara lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan sebagian orang-orang musyrik. Kalau ibu dan bapak berhasil tawajuhnya, berhasil menghadapnya, akan terjadi istirahat total. Tapi kalau tidak berhasil, hanya ngomong doang, ini wajah tuh, tapi tidak menghadap kepada Allah, malah menghadap ke ember pecah, panci bocor, gitu kan ya. Itu tidak akan terjadi istirahat. Capek, malah bikin program kerja. Gitu kan. Rasulullah kalau memerintah adzan ke Bilal, memerintahnya tidak begini, Bilal adzanlah, tidak begitu. Tapi istarahtu bis shalah, istirahatkan aku dengan salat, istirahatkan. Nah, jadi salat adalah saat-saat beristirahatnya jiwa setelah digelayuti macam-macam masalah. Kemudian yang keempat,
As-shalah ad-du'a, salat adalah doa. Memang setiap gerakan itu penuh dengan doa. Ada doa iftitah, ada doa ruku, ada doa sujud, doa. Maka salat adalah doa. Tapi kita kadang-kadang salah memahami doa. Dikira doa itu ngomong sendiri. Tidak ada ayatnya doa ngomong sendiri. Yang ada justru ud'uni astajib lakum. Engkau yang berdoa, aku yang menjawab. Jadi doa adalah komunikasi langsung tanpa perantara. Doa adalah sarana untuk berbagi beban dengan Yang Maha Kuasa atas beban yang tidak sanggup kita tanggung sendiri. Itu adalah doa. Si hamba sujud, kemudian dia duduk di antara dua sujud, mulai dia curhat kepada Allah. Yang pertama dia katakan apa? Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami. Tahan dulu, rasakan, betulkah Allah menjawab? Orang beriman kalau nyebut Allah bergetar hatinya. Rabbighfirli, ampuni kami ya Allah. Warhamni, rahmati kami ya Allah. Wajburni, tutupi kekurangan-kekurangan kami. Warfa'ni, angkat derajat kami ya Allah. Wahdini, limpahkan hidayah kepada kami. Warzukni, beri kami rizki yang banyak membawa barokah bagi hidup kami ya Allah. Wa'afini wa'fu'ani, sehatkan dan maafkan kami. Lengkap enggak Pak? Apalagi yang kurang ya? Dosa diampuni, rahmat dicurahkan, kekurangan ditutupi, derajat diangkat, hidayah ditunjukkan, rizki Allah berikan, kesehatan, kemaafan Allah limpahkan. Itulah sholat. Nah maka yang pertama kita harus paham, untuk khusyuk belajar paham tentang makna-makna dari sholat. Kemudian langkah-langkah untuk khusyuk, mungkin poin-poinnya saja, ini sudah habis waktunya, sudah dekat syuruk. Yang pertama, lakukan sholatnya dengan niat. Yang kedua, lakukan sholatnya dengan ridho. Yang ketiga, lakukan sholatnya dengan rileks, dengan tumaninah. Yang keempat, libatkan Allah dalam segala persoalan. Jadi yang pertama, lakukan dengan niat. Jangan sekedar baca niat. Terutama kita semua tadi sudah sholat. Mudah-mudahan sholat kita tidak terpaksa karena kewajiban, tapi ingin menampakkan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sholat yang betul. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan kebaikan kepadamu. Dengan cara apa ya Allah kami syukurnya? Fasolli li rabbika, sholatlah karena Tuhanmu. Jadi ada sholat dalam rangka tasyakur binikmat. Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa baginda Rasul, bukankah baginda sudah diampuni seluruh dosa dan kesalahannya? Tapi kenapa sholat tahajud sampai bengkak-bengkak seperti ini? Jawaban Rasulullah, apalah anakku nu'abdan syakura. Apakah aku tidak harus terbukti menjadi orang yang paling bersyukur di hadapan Allah? Oh, jadi kita tahu Rasulullah tahan dalam sholatnya karena tasyakur binikmat. Kita kurang tahan karena dipaksa oleh kewajiban. Kemudian yang kedua, lakukan sholatnya dengan ridho. Semua ibadah harus dilakukan dengan ridho. Ridho itu adalah senang. Lihat orang yang senang, kayak anak kecil yang sedang main kelayang, itu melakukannya senang. Sehingga tidak ada yang kaku di lutut, di pundaknya, dia bergerak ke sana kemari. Karena dia melakukannya dengan senang. Kemudian yang ketiga, lakukan sholatnya dengan rileks, dengan tumaninah. Insya Allah terutama ketika kita sujud. Sujud adalah sedang nyuplai oksigen ke dalam otak kita. Maka setelah sholat menjadi cerah kita ini.
Kemudian yang terakhir, libatkan Allah dalam segala persoalan. Tadi sholat sudah dijadikan sebagai media untuk minta tolong kepada Allah. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai di atas sajadah. Kalau ibu dan bapak ketemu keruwetan-keruwetan hidup, jangan cari solusi-solusi lain. Benahi aja sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.